Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu terkait dengan bulan Sya'ban, di mana kita tengah berada di bulan mulia, bulan Sya'ban. Telah kita sebutkan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan kejepit yang terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi sebutkan dua alasannya. Yang pertama, dikarenakan di bulan Sya'ban, bulan banyak manusia lalai, tidak menaruh perhatian dengan bulan Sya'ban, sehingga ia pun lalai dari mengingat Allah. Maka di saat banyak manusia lalai, tapi kita mampu memanfaatkannya untuk beribadah, maka disitulah keutamaan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan yang kedua, karena di bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan-amalan soleh ke sisinya. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku sangat cinta manakala amalku diangkat dan pada saat itu aku sedang berpuasa. Dari sana kita bisa tahu bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh. Jadi pada putaran setahun, amal soleh diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban. Ya, sebenarnya amal soleh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hitungannya harian, ada yang hitungannya pekanan, ada yang hitungannya tahunan, dan ada yang sekali seumur hidup.
amal soleh kita itu diangkat? Yang pertama, harian. Maka amalan sehari diangkat oleh Allah di setiap waktu asar, dan amalan semalam diangkat oleh Allah di waktu subuh. Ini sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pada setiap pekan, maka amal soleh diangkat pada setiap pekan, yaitu pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi SAW, di hari Kamis adalah hari di mana amal soleh diangkat di setiap pekannya. Itu pada setiap pekan. Dan pada setiap tahun di bulan Sya'ban. Adapun yang sekali dalam seumur hidup adalah pada saat kita meninggal dunia. Maka semua amal soleh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka daripada itu, sebagian ulama membahasakan bulan Sya'ban adalah muqaddimahnya Ramadan. Dia adalah qabliyahnya Ramadan, sehingga Nabi SAW membiasakan diri untuk berpuasa di bulan Sya'ban sebagai latihan bagi beliau, latihan bagi kita untuk nanti menghadapi bulan Ramadan yang merupakan syahrus siyam, bulan untuk berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, telah kita sebutkan pula Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Ini orang-orang yang membaca Quran, dia sudah mulai di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik berkata, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu ala masahifihim. Kata sahabat Anas bin Malik, bahwa dahulu kaum muslimin apabila masuk bulan Sya'ban, maka mereka menghadapkan wajah-wajah mereka ke mushaf-mushaf Al-Quran. Jadi yang dipandangi bukan HP lagi, tapi mushaf Al-Quran. Faqara'uha, mereka pun membacanya. Wa akhraju zakata amwalihim, mereka pun mengeluarkan zakat harta-harta mereka, taqwiyatan alal fuqara wa du'afa ala siyami Ramadan, sebagai bentuk untuk menguatkan orang-orang fakir dan orang-orang lemah nanti pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang utama. Dikarenakan Sya'ban ini dekat dengan Ramadan, bulan mulia. Karena dia dekat, maka dia punya keistimewaan sendiri, karena kedekatannya dengan bulan istimewa. Makanya kan Nabi SAW sering mengaitkan Ramadan dengan Sya'ban. Bahkan ketika menentukan bulan Ramadan dengan cara melihat hilal, ketika hilal itu tak terlihat, maka kata Nabi apa? Fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka esok harinya otomatis sudah masuk bulan Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang dibicarakan dan disebutkan oleh para ulama terkait dengan bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Ini malam keberapa ini, Pak? Ini malam keberapa ini, Pak? 14? 15? Ya, saya lihat ada yang menyebut 14, ada juga yang menyebut 15. Memang nisfu Sya'ban itu, nisfu artinya pertengahan. Sya'ban ya bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban
pertengahan bulan Sya'ban. Sebagian ulama menyebutkan malam nisfu Sya'ban itu malam ke-14, dan sebagian yang lain menyebut di malam ke-15, tergantung jumlah bulannya, jumlah harinya. Kalau jumlah hari di Sya'ban 30 hari, maka nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 15. Tapi kalau Sya'ban 29 hari, maka nisfu Sya'ban itu jatuh pada tanggal 14. Nah, karena bulan dalam Islam itu di kalender Hijriah imma 29 hari atau 30 hari. Tidak ada tanggal 31 di bulan Islam. Yang ada cuma di tanggal Masehi saja. Kalau di bulan Islam yang ada kalau tidak 29, 30. Nah, sama Ramadan kita, kalau tidak kita puasa 29 hari atau genap 30 hari. Yang jelas nisfu Sya'ban itu di saat malam purnama, pas saat bulan penuh, di malam purnama. Nah, itulah malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adakah keistimewaan nisfu Sya'ban? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, dikatakan bahwasanya idzan tasafa Sya'ban, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, fala tasumu hatta Ramadan, maka jangan berpuasa sampai tiba bulan Ramadan. Jadi hadis ini menerangkan kalau sudah nisfu Sya'ban jangan lagi puasa, nanti setelah Ramadan baru puasa. Hanya saja terkait dengan hadis ini para ulama berbeda pendapat menilai keabsahannya. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata beliau, ikhtalafal ulama fi sihhati hadzal hadis. Ulama beda pendapat terkait dengan hadis ini. Summa fil amali bih, kemudian terkait dengan mengamalkan hadis ini, ulama pun beda pendapat. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini seperti Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam At-Tahawi, dan juga Imam Ibnu Abdul Bar. Dan juga disebutkan dari para ulama, diantaranya juga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala termasuk yang mensahihkan hadis tersebut. Sementara sebagian yang lain menganggap hadis ini dhaif, seperti Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Bukhari, Ibnul Madini, dan selain mereka dari para ulama ahli hadis. Nah, jadi ulama memang beda pendapat. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif, juga bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari untuk jaga-jaga. Jangan, kata Nabi. Illa ayyakuna ar-rajulu kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali kalau ada orang yang terbiasa melakukan puasa, maka silahkan dia puasa. Berarti kan dia berpuasa pada saat itu di bulan Sya'ban, masuk di akhir-akhir Sya'ban. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari hadis ini Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar, beliau menyebutkan istahabba Ibnu Abbasin wa jama'atun minas salaf rahimahumullah ayyufassilu baina Sya'bana wa Ramadan bi fitri yaumin aw ayyamin. Sahabat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf terdahulu, mereka mensunnahkan untuk memisah antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan dengan berbuka 1 hari atau beberapa hari sebelumnya. Kama kanu yastahibbuna ayyufassilu baina salatil fariḍah wan nafilah
bikalamin au qiyamin au masyin au taqaddumin au ta'akhurin minal makan. Sebagaimana ulama mensunnahkan untuk memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah dengan berbicara, berzikir misalnya, atau dengan berdiri, atau dengan berjalan, atau dengan maju sedikit atau mundur sedikit. Maksudnya begini, jangan sampai kau sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kau sholat sunnah setelah itu tanpa ada pembicaraan sebelumnya, tanpa ada gerakan-gerakan maju atau mundur sebelumnya. Mereka mensunnahkan supaya terjadi pemisah antara sholat fardu dengan sholat ba'diyah dengan sholat sunnah setelahnya, ada yang terpisah, jangan kelihatan tersambung. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sama antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Kecuali kalau memang orang itu terbiasa melakukan ibadah sunnah, misalnya dia terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, kebetulan akhir Sya'ban itu pas bertepatan hari Kamis misalnya, maka boleh bagi dia untuk puasa Kamis. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama yang mensahihkan hadis tadi, yakni janganlah kalian puasa pada saat pertengahan Sya'ban sampai nanti Ramadan. Mereka yang mensahihkannya diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwasanya hadis ini tidaklah berisi larangan secara mutlak. Karena yang dimaksud dengan hadis ini, kata mereka, larangan tersebut bagi orang yang lemah, yang dikhawatirkan nanti sakit. Bagi mereka ini dilarang. Kenapa? Jangan sampai nanti tiba bulan Ramadan yang harusnya kau dalam kondisi fit, sehat, tiba-tiba kau sakit. Jangan sampai. Itu maksudnya sebagian ulama mengapa dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau ada orang yang sudah terbiasa puasa dan tidak mengkhawatirkan dirinya akan sakit atau justru lemah, maka tidak masalah bagi dia untuk berpuasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada lagi hadis yang disebutkan oleh para ulama, yang mana hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musyahid." Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Kapan? Di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian apa? Fayaghfiru li jami'il khalq, maka Allah mengampuni semua makhluknya, illa kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban ini. Siapa mereka? Al-musyrik, orang yang berbuat syirik, wal musyahid, dan orang yang bermusuhan, yang bertengkar, yang tak bertegur sapa. Ini yang tak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Dalam satu riwayat dikatakan wa qatilun nafs, yang juga tidak diampuni dosanya oleh Allah orang yang bunuh diri. Karena bunuh diri dalam Islam itu hukumnya dosa besar, terancam dengan api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis yang lain mirip dengan itu pula,
dan haditsnya disahihkan di dalam kitab As-Silsilatus Shahihah, disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allahu azza wa jalla turun ke langit dunia lailatan nisfi minas Sya'ban. Kapan itu? Di malam nisfu Sya'ban. Di malam ini, Pak, malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Untuk apa? Fayaghfiru li ahlil ardh, untuk Allah mengampuni semua penduduk bumi, illa musyrik au musyahid, kecuali dua yang tak diampuni, orang musyrik dan orang yang sedang bertengkar, yang ada permusuhan, yang ada dendam, yang ada kebencian dengan saudaranya. Ini yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang istimewa, yang diantara keistimewaannya dia adalah malam pengampunan. Allah mengampuni hamba-hambanya di malam itu, maka sebagian ulama mensunnahkan di malam nisfu Sya'ban untuk kita memperbanyak ketaatan secara umum dan juga memperbanyak istighfar secara umum. Memang tidak disebutkan di dalam hadis tentang keutamaan amalan secara khusus, yang ada keutamaan amalan secara umum, entah sholatnya, entah puasanya, entah zikirnya, entah baca Qur'annya, entah sodakohnya, dan semua amalan utama. Dan diharapkan dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah ini dari hal yang diharapkan oleh setiap kita, setiap hamba. Sebab apa jamaah sekalian? Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin diri kita suci dari yang namanya dosa. Semua kita bersalah, semua kita pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Semua anak cucu Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Bahkan disebutkan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian bersalah, kalian itu berdosa siang dan malam. Kadang kalian berdosa, kalian tak sadar. Kadang kalian sadar, kadang kalian sengaja, kadang kalian tak sengaja. Kadang kalian memahami itu dosa, kadang kalian tak paham itu dosa. Yang jelas manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Seringkali kita itu lupa, makanya dinamakan manusia. Manusia itu berasal dari kata man nasiya. Dalam bahasa Arab, man nasiya artinya orang yang lupa. Jadi manusia itu bahasa Arab, Pak. Man nasiya artinya orang yang lupa. Nah, memang sesuai dengan kita. Kita itu orangnya sering pelupa. Seringkali diingatkan, besok lagi lupa. Seringkali mau tobat, besok lalai lagi. Itulah manusia. Makanya hendaknya setiap harinya, setiap saatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, memohon ampun sama Allah itu bukan menunggu kita berbuat dosa dulu. Kalau tidak berbuat dosa, kita tidak minta ampun sama Allah. Tidak. Yang namanya minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Entah kau merasa berbuat dosa atau kau tak merasa berbuat dosa. Kenapa? Kita ini jangankan habis berbuat dosa, habis beramal saja kita disuruh istighfar. Makanya habis sholat, zikir pertama yang kita ucapkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun sama Allah. Padahal bukan habis maksiat itu. Kita habis sholat, habis ibadah, tapi yang disuruh istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu sholat yang tadi kita kerjakan diterima atau tidak itu. Sholat yang tadi kita kerjakan sudah sempurna atau belum itu.
Sholat yang tadi kita laksanakan sudah khusyuk atau belum itu? Kita belum tahu. Makanya kita istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa butuhnya kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi saja Pak, disebutkan dalam hadis, Rasul mengatakan begini, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku saja, kata Nabi, memohon ampun dan beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi Pak. Padahal Nabi ini apa dosanya Nabi? Tidak ada. Kalaupun berbuat salah, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi itu sudah dijamin. Tapi kenapa Nabi itu orang yang paling hebat istighfarnya kepada Allah? Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya. Nabi itu kan figur kita, Nabi itu kan tauladan kita. Kalau Nabi saja beristighfar, harusnya kita harus lebih hebat lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita butuh ampunan Allah, kita butuh maghfiratullah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Andai kita suruh menghitung sudah berapa dosa yang kita lakukan, mungkin kita tak sanggup menghitungnya. Andaikan manusia ini hidup di zaman Nabi Musa Pak, tidak ada mungkin manusia yang tersisa di dunia ini. Kenapa? Di zaman Nabi Musa Pak, orang kalau mau taubat, syaratnya taubat harus bunuh diri. Itu syariatnya Nabi Musa. Lihat dalam surat Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, orang mau taubat harus bunuh diri. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Bani Israel kalau mau taubat, mereka pergi ke gunung dulu Pak. Pergi ke gunung, rame-rame mereka pergi ke gunung. Ini orang mau taubat ini. Setelah sampai di gunung, kemudian Allah turunkan, kumpulkan awan hitam di atas mereka, kemudian tiba-tiba mereka dalam kegelapan. Setelah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru taubatnya diterima sama Allah. Itu di zaman Musa. Nah, kalau di zaman kita beda. Orang yang justru bunuh diri haram hukumnya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Allah tidak suruh kita bunuh diri, tetapi yang Allah suruh kita untuk bertaubat, untuk menyesal, untuk berjanji tidak mengulangi. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kalau kita hidup di zaman Musa, selesai kita ini semua. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah sayang kepada umat Islam. Allah masih berikan tangguh, Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan waktu kepada kita untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Maka pergunakan waktu yang Allah berikan sama kita untuk banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh itu artinya taubat yang jujur. Taubat yang jujur itu namanya taubat nasuha. Bukan taubat hari ini dia bilang taubat, dalam hatinya besok saya lakukan lagi itu. Nah, ini bukan taubat nasuha namanya. Taubat nasuha itu 5 syaratnya kata ulama. Kalau kau mau bertaubat kepada Allah, penuhi 5 syarat ini, maka taubatmu akan diterima. Apa itu? Yang pertama, ikhlas dari dalam hati. Memang mau taubat, memang mau memperbaiki diri. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, kau sesali dosamu. Harus ada penyesalan, an-nadam. An-nadam itu menyesal. Yang ketiga, kau tinggalkan itu dosa.
Jangan sampai kau bilang taubat tapi kau tidak tinggalkan itu dosa. Ini dusta dalam bertaubat. Yang keempat, kau bertekad kuat di dalam hati untuk tidak mau mengulangi dosa yang sama. Dan yang kelima, kau bertobat selama masih ada waktu. Kau bertobat selama masih ada waktu. Waktu tobat dibuka lebar seluas-luasnya oleh Allah sebelum datang dua perkara. Kalau dua perkara ini datang, tidak guna lagi tobatmu. Yang pertama, saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyawa sudah di tenggorokan, tobatmu itu percuma, tobatmu sia-sia. Makanya Allah tidak terima tobatnya Fir'aun, Pak. Fir'aun itu disebutkan dalam Quran, dia sempat tobat. Tetapi Fir'aun tobat itu ketika nyawanya sudah di tenggorokan, sudah mau ditenggelamkan, baru dia bilang apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman seperti imannya Bani Israel. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita. Baru sekarang wahai Fir'aun kau mau tobat, padahal kau dulunya durhaka dan bermaksiat. Allah tidak terima tobatnya Fir'aun. Kenapa? Sudah ditenggorokan baru dia mau tobat. Dan Nabi SAW tegaskan, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum ditenggorokan. Tsunami mau menerjang baru dia istighfar. Allah tidak terima taubat yang begitu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, Pak, sudah mau kiamat itu. Sebentar lagi mau kiamat, baru dia mau tobat. Memang di saat itu justru banyak orang tobat, tetapi Allah sudah tutup pintu tobat. Yang kafir tetap kafir, yang beriman tetap beriman, yang soleh tetap soleh, yang zolim tetap zolim. Allah sudah tutup pintu tobat kalau matahari terbit dari barat. Nah, kalau belum dua ini sampai, berarti waktu tobat masih terbuka bagi kita. Bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat jamaah sekalian, di antara peluang taubat Allah mengampuni dosa kita di malam nisfu Sya'ban ini. Manfaatkan dia untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berkenan kiranya mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nanti di bulan Ramadan, bulan ampunan memang. Itulah bulan yang betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu ampunan. Tapi ingat jamaah sekalian, jangan kita tunda taubat kita itu, nanti aja lah Ustaz, tunggu Ramadan, kan bulan ampunan. Jangan. Justru sebelum masuk Ramadan, kita butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena dosa itu, Pak, yang memberatkan kita beramal soleh. Dosa itu membuat kita malas beramal soleh. Kalau kita masuk Ramadan, sementara kita masih penuh dengan dosa, kita pun malas-malasan beramal soleh. Sehingga yang kita mampu nanti puasa Ramadan itu cuma puasa saja. Yang lainnya sudah tidak mampu lagi kita. Kenapa? Habis-habisan dengan puasa itu. Lelah, capek, kelaparan, kehausan, betul-betul kayak sekarat dia pada saat puasa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan dosa kita terampuni, bersih jiwa kita, bersih hati kita, maka di saat itu kita siap melakukan amaliyah Ramadan. Kita bersemangat untuk melakukan qiyamul lail, salat tarawih, tilawatul Quran, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Makanya kita butuh ampunan Allah sebelum masuk Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ternyata di malam nisfu Sya'ban yang merupakan malam pengampunan ini, ada dua orang yang paling merugi, yang tak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, musyrik, orang yang berbuat syirik. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya nilai tauhid itu. Tauhid lawannya syirik. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau syirik kebalikannya, menduakan Allah, menserikatkan Allah dalam ibadah. Dan Allah tidak ridho kita berbuat syirik.
Syirik dosa yang paling besar. Kalau dosa-dosa yang lain, Pak, itu dosanya di bawah syirik. Dosa yang paling besar, yang teramat besar, tidak ada bandingannya adalah syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosa syirik tak diampuni. Ini bahayanya kesyirikan, Pak. Tak diampuni kata para ulama kalau dia meninggal belum sempat tobat. Kalau sempat tobat, ya, sempat dia istighfar, Allah ampuni. Inilah yang membedakan dosa syirik dengan dosa yang lain. Kalau dosa yang lain, kau belum sempat taubat kepada Allah, masih mungkin Allah ampuni. Kenapa? Allah itu maha luas ampunannya. Allah itu maha luas maghfirahnya. Kalau selain syirik, tapi kalau syirik, la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan kita tidak boleh merasa aman dari yang namanya syirik itu. Kenapa? Imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim, Pak, itu dikatakan Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim saja itu sampai berdoa kepada Allah. Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim dalam Quran. Apa kata Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunan aku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Maka tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Terkadang seseorang jatuh dalam syirik dalam keadaan dia tidak tahu itu kesyirikan. Dan tidak sedikit di tengah masyarakat kita yang masih mempercayai dukun, masih percaya dengan jimat-jimat, jimat penglaris, jimat supaya bisa kebal. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang masih percaya dengan yang seperti itu. Padahal jelas-jelas Nabi bersabda tentang orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang yang mengaku tahu di mana tempat-tempat barang hilang. Apa kata Nabi? Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia bertanya kepada si dukun, solatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Percuma solatmu kalau kau datangi dukun. Itu kalau bertanya. Tapi kalau membenarkan, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal yang mengaku tahu perkara gaib, lalu dia benarkan ucapan si dukun, dia katakan, oh benar juga ucapan si dukun ini, kata Nabi SAW, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak main-main urusan datang sama dukun itu, musyrik orangnya, na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit kaum muslimin yang masih percaya juga dengan dukun-dukun itu. Ini. Kemudian percaya sama jimat. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, benda-benda yang dia anggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka sungguh dia telah berbuat syirik, kata Nabi. Nabi yang bilang, Pak. Di zaman Nabi, Nabi pernah melihat ada sahabat, Pak, pakai gelang kuningan. Tapi bukan gelang kuningan biasa. Gelang kuningan ini dipakai untuk jimat. Dipakai untuk jimat. Nabi tanya, mahadi, ini apa ini yang kau pakai ini? Kata dia apa? Minal wahiyah. Ini untuk menolak bala ya Rasulullah.
tolak bala ini. Jadi kalau ada ini, dipagarilah kita ini, dipagari saya ini ya Rasul, tidak ada yang bisa menyerang, sudah dipagari saya, ada jimatku ini. Apa kata Nabi Pak? Inzi'ha, lepaskan gelang-gelang seperti itu. Fa innaka la taziduka illa wahna, karena gelang yang seperti itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali semakin kau lemah. Wa in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada, kalau kau meninggal dan gelang jimat itu masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Karena dengan kita menggantungkan jimat, berarti tawakalnya kita sudah terbagi dua. Kan kita itu tawakal kita hanya kepada Allah, bergantung kita hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah pakai jimat, bergantungnya sama jimat. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Inilah musyrik, inilah menduakan Allah, inilah menyekutukan Allah. Harusnya bergantung hanya kepada Allah, bergantung juga dia sama jimat. Walaupun dia hanya mempercayai jimat ini cuma sebab, sama saja. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab-sebab yang syar'i bukan pada ada jimat, bukan pada jimat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula mempercayai perkara-perkara yang bersifat khurafat, hal-hal yang diyakini bisa membawa keberuntungan, membawa kemanfaatan, termasuk dengan ramalan-ramalan garis tangan. Ini diramalkan kamu ini hidupmu susah ini. Kenapa? Garis tanganmu itu dah, dia bilang. Garis tanganmu itu dah aneh-aneh kau lihat. Kau akan melarat hidupmu nanti ini. Ramalan ini. Ini jangan dipercaya yang seperti ini nih. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang bisa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan untuk kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya dengan yang namanya tatayur, itu pun syirik kepada Allah. Kata Nabi apa? At-tatayyuratu syirkun, inna tiyaratu syirkun, inna tiyarata syirkun. Sesungguhnya tatayur itu syirik. Tatayur itu beranggapan sial terhadap sesuatu yang didengar, yang diyakini atau dilihat. Dulu orang Arab Pak, kalau mereka mau pergi, ini orang Arab jahiliyah dulu, kalau mereka mau pergi safar, mereka itu terbangkan burung dulu, diterbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, oh itu pertanda baik. Kalau terbangnya ke arah kiri, pertanda buruk, mereka tidak berani safar. Kalau burungnya terbang garis lurus, datar, perlu diulang lagi, terbangkan lagi burung. Makanya namanya tatayur. Tatayur itu dari kata toirun. Toirun artinya burung. Mereka beranggapan sial dengan burung-burung. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang jahiliyah dulu pakai burung mereka. Nah, di zaman sekarang orang beranggapan sial bukan hanya pada burung Pak, pada tokek. Suara tokek juga dianggap sial juga. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika kita berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi penghalang kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Dan yang kedua, au musyahin, kata Nabi, orang yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban adalah musyahin. Musyahin itu orang yang ada antara dia dengan saudaranya pertengkaran, permusuhan, dendam, kebencian. Nah, ini namanya musyahin ini. Setan Mbak akan berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Dia akan jatuhkan kita ke dalam kemusyrikan. Tapi kalau dia tak berhasil, setan cari cara lain. Bagaimana caranya? Dibuat kita bertengkar. Inilah usaha setan. Disebutkan di dalam hadis, inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan sudah putus asa dari membuat orang-orang itu berbuat musyrik di tanah Arab. Tidak bisa sudah. Mereka itu kuat akidahnya, kuat tauhidnya. Tapi apa yang dilakukan oleh setan? Setan membuat kalian bertengkar.
Setan membuat kalian bermusuhan, setan membuat kalian saling dendam, setan membuat kalian tidak bertegur sapa lagi. Itulah ulahnya setan. Musyahid. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan itu, setan pun sudah bahagia, setan pun sudah senang. Kenapa? Dosamu tak diampuni. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya orang-orang yang belum berdamai, dia belum berdamai sama tetangganya, belum berdamai sama kerabatnya, belum berdamai dengan sahabatnya. Nah, ini orang-orang yang terancam tak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Sementara orang yang berdamai ini bisa mendatangkan kedamaian di dalam hati, bisa mendatangkan kedamaian dalam hati. Kalau kita bermusuhan, justru hati semakin apa? Semakin dongkol, semakin sakit rasanya. Dan kita tidak boleh memboikot saudara kita dalam urusan dunia lebih dari 3 hari. Kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Nabi hanya sebutkan, Nabi hanya berikan keringanan kalau kau harus bermusuhan sama orang 3 hari aja, jangan lebih dari 3 hari. Dalam riwayat lain kata Nabi, faman hajara akhahu fawqa 3 layalin famata dakhalan nar. Siapa yang memboikot saudaranya, tidak diajak bicara, dia diamkan, dia tidak mau tegur sapa lebih dari 3 hari, kalau dia meninggal, nauzubillahi min dzalik, dia meninggal masuk ke dalam neraka. Ini ancamannya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam pengampunan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan kita melakukan amal-amal soleh secara umum, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian jamaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.